I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Mama Sul di sini. Akhirnya Mama Sul bisa upload video lagi ya setelah beberapa minggu ini vakum karena ada kesibukan di dunia nyata. Hehehe. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga sehat, bahagia, dimurahkan rezeki, dihindarkan dari segala mara bahaya dan dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Oke, di video kali ini seperti biasa Mama Sul mau sharing lagi mengenai kegiatan harian Mama Sul, yaitu beberes rumah. Ada nggak sih di sana bunda-bunda yang kadang itu ngerasa jenuh dan bosen dengan aktivitas beberes rumah yang memang kegiatannya ya itu-itu aja gitu ya? Kalau ada berarti sama dong dengan Mama Sul, hehehe. Tapi walaupun kita males, kadang kita capek, anggap aja itu bagian dari ibadah kita menjalani peran sebagai ibu rumah tangga ya. Semangat buat bunda-bunda di sana. Dan tadi Mama Sul udah beberes di kamar. Lanjut, ini Mama Sul lagi bebersih di ruang tamu. Jadi karena rumah Mama Sul itu enggak luas gitu ya dan gak besar, jadi enak banget sebenarnya buat bebersih karena gak terlalu lama dan lebih efisien gitu. Setelah tadi karpetnya Mama Sul lipat, ini lanjut Mama Sul lap-lap bagian-bagian permukaan meja dan yang lain supaya debunya pada hilang. Jadi ini tuh Mama Sul mau bebersih secara menyeluruh ya. Karena bebersih ini hanya Mama Sul lakukan itu setiap seminggu sekali. Kalau nggak di hari Sabtu ya berarti di hari Minggu pas libur. Kenapa sih kok nggak setiap hari dilap? Ya karena Mama Sul kerja, jadi nggak punya banyak waktu untuk beberes menyeluruh di rumahnya Mama Sul. Nah lanjut, ini Mama Sul lagi lap-lap lerberg atau tempat buat pajangan vas-vas hiasan bunga yang tadi ya. Jadi karena itu tuh di ruang depan, jadi debunya banyak yang nempel. Kalau nggak rutin dibersihkan itu pasti nanti jadi sarang buat itu laba-laba dan serangga-serangga kecil lain. Makanya harus dirutinkan untuk dilap. Nah ini lerbergnya itu kalau nggak salah Mama Sul belinya itu di Ratu Paksi ya. Ini Mama Sul pilih yang warnanya natural kayu biasa. Kemudian setelah dilap baru kita tata lagi untuk hiasan-hiasan bunganya ke lerbergnya sambil juga bagian potnya ini Mama Sul lap-lap juga. Nah ini ya tampilan setelah selesai dilap, sebenarnya sama aja hehehe. Kemudian ini lanjut Mama Sul buat ngelapin bagian buat pajangan di tembok, ini di bagian ruang tamu ya. Jadi waktu rumahnya ini setelah selesai direnov, memang Mama Sul itu punya rencana buat bikin hiasan gitu yang ngedekor. Tapi ya begitu ya bunda-bunda, kalau misalkan kita sudah memutuskan untuk membuat banyak pajangan, hiasan dinding gitu, kita juga harus rutin buat ngebersihinnya. Nah kalau misalkan lebih suka yang gak terlalu ribet, lebih baik jangan banyak-banyak pajangan atau dekor ya. Karena ini kalau kita semakin banyak itu semakin ribet buat ngebersihinnya.
sebenarnya kalau kita semakin punya sedikit barang yang perlu kita rawat, itu kita juga lebih efisien dalam memanfaatkan waktu yang ada ya. Jadi nggak habis buat ngerawat barang-barang ini doang nih waktunya, apalagi buat kayak Mama Sul yang kerja dan hanya punya waktu libur itu di hari Minggu. Kalau di hari Minggu itu cuma dihabiskan buat bebersih, nah itu mungkin jadinya nggak efektif gitu ya, bahkan malah kayak capek sendiri. Lanjut, ini Mama Sul masuk ke ruang keluarga. Ini juga Mama Sul beberes atau ngelap-ngelapin pajangan dindingnya lagi karena memang lumayan banyak gitu ya. Ada nggak sih samaan kayak Mama Sul yang punya banyak hiasan dinding gitu? Kalau ada bisa tulis di kolom komentar ya. Yang penting kita harus rutin buat ngelap-ngelapin pajangannya supaya nggak berdebu dan jadi sarang serangga. Kalau kita lihatnya pun jadi enak gitu ya kalau mereka itu bersih. Oke, setelah perpajangan dinding selesai, ini Mama Sul lanjut buat ngelap-ngelap meja TV. Ini kalau nggak salah dulu Mama Sul belinya di Transmart Semarang gitu ya, meja TV-nya. Lalu ini dilap-lap aja. Ini pun kadang suka ada semutnya dan kotor, apalagi yang di sela-sela banyak perkabelan itu bener-bener kotor banget. Kalau seminggu aja nggak dilap, itu udah kayak debunya tuh yang nempel tuh banyak banget gitu ya. Nah ini lagi ngelap-ngelapin speaker gitu. Ini punyanya Papa Sul. Ini juga pun kotor gitu ya. Terus ini Mama Sul lap-lapin kipas angin. Nggak Mama Sul bersihin ya kipas anginnya karena itu biasanya sebulan sekali kalau di kipasnya itu udah kotor. Nah lanjut, ini Mama Sul beralih ke rak bukunya Sultan. Jadi waktu itu Mama Sul itu beli sofa sama mejanya, dan ada juga meja makan sama rak buku itu ya, itu di Informa. Itu tuh lagi ada promo. Nah Mama Sul itu kepincut sebenarnya sama si rak buku ini karena bisa dipakai buat rak bukunya Sultan yang lumayan banyak ya bukunya. Jadi perlu banyak space juga. Nah ini Mama Sul lap-lap tempat tisu, kemudian jam juga supaya bersih dan gak banyak debunya. Lalu ini ada tanggalan juga ya, ini dari kantornya Mama Sul. Lanjut, ini di bagian bawah Mama Sul beresin buku-bukunya Sultan. Ini tuh Mama Sul nggak sadar ya beli sebanyak ini bukunya, karena waktu dari Sultan masih belum lahir gitu ya, masih pas Mama Sul hamil itu memang udah senang yang namanya buku-buku anak. Jadi ekspektasinya itu biar Sultan tuh jadi nggak suka main gadget gitu ya, dan itu bisa teralihkan dengan banyak belajar dari buku. Nah ini tuh tadi ada softbook, ada buku yang modelnya itu tebal atau bookboard, sampai yang bukunya itu buku-buku biasa. Jadi Mama Sul banyak cari referensi dari YouTube, buku-buku apa yang cocok untuk anak. Sama Mama Sul juga sampai ikut arisan buku gitu, karena ini Mama Sul belinya yang harus paket dan lumayan mahal gitu ya. Jadi kuatnya itu pakai arisan. Dan ini memang sebenarnya udah lama gitu, sejak Sultan lahir. Jadi udah nyicil-nyicil gitu beli bukunya, sampai nggak kerasa udah kekumpul banyak. Jadi perlu bikin atau punya rak buku sendiri. Tapi tetap aja Mama Sul tuh seneng ya, karena menurut Mama Sul menginvestasikan dengan buku-buku seperti ini, walaupun mungkin nggak terpakai sampai Sultan besar, tapi mungkin nanti bisa dipakai juga buat adik-adiknya gitu ya. Dan ini juga awet ya, bukan konsumsi yang sekali habis. Jadi menurut Mama Sul investasi buku itu sama dengan investasi ilmu ya. Jadi insya Allah itu akan bermanfaat.
Jadi daripada beli buku buat Mama Sul sendiri, lebih baik banyakin buku buat Sultan. Jadi itu sebenarnya keinginan Mama Sul aja ya, tapi nanti semoga bisa bikin Sultan jadi senang buku. Nah, ini tuh ada sepaket buku Halo Balita ya dari Mandira Dian Semesta. Ini bukunya lengkap banget dan worth it banget pokoknya. Nah, ini ada buku seri Nabiku Idolaku Balita. Nah, lanjut setelah di ruang tengah tadi selesai mengelap-elap, ini Mama Sul ngelap meja rias ya, karena sama kalau misalkan meja rias ini seminggu aja nggak dielap, itu debunya udah banyak banget. Di sini Mama Sul sengaja nggak banyakin barang gitu ya yang tergeletak di meja rias ini, karena ini bisa dijangkau sama Sultan. Takutnya kalau misalkan Mama Sul naruh parfum, naruh lipstick hilang atau pecah, jadi agak bahaya gitu. Nah, lanjut ini Mama Sul juga punya rak buku satu lagi. Ini Mama Sul beli sebelum dapat bonusan yang itu ya. Nah, ini pun Mama Sul taruh di kamar. Jadi kalau pas lagi di kamar, Sultan itu bisa ngelihat buku. Pas di ruang keluarga pun dia bisa ngelihat buku gitu. Lanjut, ini Mama Sul lap-lap juga di bagian apa namanya ya, barang-barangnya Mama Sul, kayak tempat make up, perminyakan, ada hand body, parfum dan segala macamnya. Ini pun juga cepat banget kotor ya, mungkin karena kita nyapu setiap hari, debunya berterbangan dan menempel. Oke, setelah tadi udah beres ya untuk ngelap-ngelapnya dan sapu-sapunya, ini Mama Sul lanjut buat cuci piring sisa masak tadi pagi gitu ya. Ini sebenarnya Mama Sul udah lama ngerekamnya, tapi baru bisa ngerecord apa namanya itu, ngedubbing ini sekarang gitu ya. Tapi sebenarnya ya memang kegiatan mingguan Mama Sul kalau pas libur ya sama aja ya, begini-begini aja. Terus setelah piringnya beres, ini Mama Sul lanjut buat ngebersihin tempat masak nasi, sama sekaligus masak nasi juga untuk siangnya. Nah, ini Mama Sul biasanya itu buangin bekas-bekas nasi itu ya ke plastik, dan karena wastafelnya kan gak gede, jadi memang harus sering-sering dibuang gitu ya buat sampah-sampahnya. Ini Mama Sul udah lagi nyuci beras dan udah selesai buat masak nasinya. Ini diberesin lagi sisa-sisa yang belum tercuci dan lap-lap bagian dapur. Nah, lanjut tadi Mama Sul nyapunya belum selesai, dan ini Mama Sul nyapu lagi gitu ya, biar semuanya kena, karena nanti Mama Sul mau langsung buat ngepel. Jadi kalau hari Minggu itu memang jadwalnya Mama Sul ngepel dan ngelap-elap pajangan dan pokoknya bebersih secara menyeluruh. Nah, ini Sultan dia lagi mainan. Ini setelah makan ya. Ini mungkin sekitar jam 9 atau setengah 10-an gitu. Ini lanjut Mama Sul sapu-sapu di bagian ruang tengah. Dan lanjut ini Mama Sul ngulangin lagi nyapu-nyapu di kamar. Tadi pas Mama Sul lap-lap di bagian kamar itu udah sempet Mama Sul sapu-sapu sedikit gitu ya. Karena ini tuh sebenarnya nggak terlalu kotor, tapi karena biasa buat main Sultan juga, jadi
harus Mama Sul sering sapu gitu. Dan sambil nemenin Mama Sul nyapu-nyapu ruangan tamu, Mama Sul mau ngucapin terima kasih banget buat bunda-bunda yang sudah berkenan buat mampir ke channel YouTube-nya Mama Sul, baik yang sengaja mengkliknya ataupun tidak sengaja menemukan. Itu Mama Sul ngucapin terima kasih banget atas supportnya, dan semoga channel Mama Sul ini suatu saat bisa lebih berkembang lagi. Dan buat yang baru mampir, kenalin ya, namaku Alin, ibu rumah tangga biasa dengan 1 orang anak dan juga bekerja. Oke, setelah itu ini lanjut Mama Sul sapu-sapu lagi ruangan teras. Nah, ini juga kotor banget karena depan jalan gitu ya. Jadi kalau ada angin, ada kendaraan lewat, itu pasti debunya itu banyak banget yang masuk. Belum lagi di atas tuh banyak banget cicak. Jadi sering banyak kotoran cicak gitu. Nah, ini Mama Sul nggak nyapu sampai di teras yang di luar ya, jadi cuma sampai di depannya aja. Ini ada Sultan, dia tuh suka banget nimbrung kalau mamanya itu lagi beberes atau lagi ngapain gitu. Nah, ini dia lagi mainan mobilnya. Halo Bunda, hai teman-teman, ini Sultan lagi main. Hehehe. Oke, akhirnya sapu-sapu selesai. Lanjut, ini Mama Sul lagi ngepel ruang tamu ya. Jadi kalau ngepel itu biasanya Mama Sul dari depan ke belakang, tapi kalau nyapu itu dari belakang ke depan. Ya, ruangan atau lantai itu harus sering juga untuk dipel sebenarnya, karena suka kotor dan debunya itu kadang ada sisa-sisa air atau makanan yang nempel juga, dan itu jadi bikin sarang semut dan nggak bersih gitu ya. Apalagi kalau kita punya anak kecil, itu sebaiknya sesering mungkin dipel. Jadi jangan tiru Mama Sul ya, yang hanya ngepelnya itu 1 minggu sekali. Dan setelah Mama Sul selesai mengepelnya, inilah kenampakan rumah Mama Sul dari teras. Kemudian ruang tamu, ini udah Mama Sul turunin mejanya karena sudah selesai dipel. Lalu ini untuk ruang keluarganya, karpetnya juga udah Mama Sul pasang lagi, dan ini untuk kamarnya. Ini pun juga udah tadi udah sempat dipakai Sultan, jadi gak terlalu rapi. Oke, kayaknya ini udah sampai di penghujung video. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channelnya Mama Sul. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Salam dari Sultan. Oke, terus dukung channelnya Mama Sul ya dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Mama Sul. Dan thank you for watching, and see you on the next video. Assalamualaikum.